Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Dan setiap hari dan juga cak biasa pemirsa di bulan suci Ramadan untuk hari ini di 9 Ramadan 1444 Hijriah atau di tanggal 31 Maret 2023. Cak biasa dari Studio 2 PAL TV memang punya kita. Menjelang yang namanya beduk dan azan maghrib atau juga menjelang buka puasa, kita ketemu di anten-anten nunggu buka. Cuman untuk persiapan buka puasa hari ini, mudah-mudahan menu yang kita hidangkan hari ini lengkap dan juga yang pasti bergizi, dan ingat jangan berlebihan ya. Dan cak biasa juga pemirsa untuk mendapat hadiah bisa telepon di 380022 atau sekali lagi 380022, atau juga untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar Ramadan atau seputar tema kita untuk hari ini yaitu ngebahas tentang Al-Qur'an. Dan untuk anten-anten nunggu buka tahun ini pemirsa, terima kasih yang sudah mensupport kita. Itu ada JM Group, ada Hello Bringin, Hajanila Project, ada dari PPJI, Pempek Jimmy Davetan, ada Jasmine Aren, ada Tan Kitchen, Pempek Lop, ada Rumah Sehat, ada Pempek Ingat 88, Kuliner Galeham, ada Es Dawet Inyong, dan juga Catering Shirley. Kita bakal cari dua penelpon kaget pemirsa di 38002 untuk segmen terakhir. Kita bakal cari dua pemenang untuk mendapatkan voucher dari JM Group dan juga voucher makan pempek dari Hello Bringin. Baik, dan langsung Cik Edi dikenal ke untuk narasumber kita untuk hari ini, yaitu yang terhormat ada Syekh Abdullah Bashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini Syekh kita dipertemukan. Alhamdulillah. Terakhir dulu di PAL TV 2018. Benar. Di program Halo Palembang setiap pagi. Benar. Nah, kabarnya gimana Syekh? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tadi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keuangan aman ya? Alhamdulillah. Ini kebenaran kan kalau dari kita flashback di tahun-tahun dulu dari guru ngaji di Mekah. Benar. Dan lain sebagainya, ceritanya sangat panjang. Nah, ini ke Palembang dalam rangka apa nih Syekh? Dalam rangka juga menjadi imam masjid dan menjadi imam rumah tangga. Imam rumah tangga. Oh, dapat jodoh orang Palembang ini? Oh, bukan. Baik, dan cak biasa juga nih Syekh, kita bakal terima telepon di 38002 untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema kita hari ini tentang Al-Qur'an, ataupun juga yang pengen tanya seputar Ramadan. Boleh. Nah, untuk hari ini Syekh langsung untuk pembukanya tema kita hari ini adalah Al-Qur'an. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya insya-Allah. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul Mukarramin, para penonton, para followers, para semua yang ada di sini, khususan abang saya ini, Masya Allah ternyata beliau itu masih ganteng sampai sekarang, tapi saya lebih ganteng, nggak mau kalah saya. Mudah-mudahan semua insya Allah bisa nyusul ke Tanah Suci Mekah bersama beserta keluarga, umrah dengan haji. Bulan Ramadan ini yaitu adalah bulan Al-Quran. Al-Quran memang punya kita. Itulah kalau bahasa Palembang. Karena saya sering makan pempek. Lalulah, itulah yang terjadi. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini khusus bulan Al-Quran. Tapi bukan memahami kita itu bahwa yaitu adalah cuman Quran, lalu kita itu enggak solat. Percuma kita ibadah, puasa, zakat, dan segalanya, lalu kita itu enggak solat. Solat itu paling inti, yaitu adalah walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Lalu kemudian Ramadan itu apa artinya? Ramad itu apa artinya? Yaitu adalah syiddatul har. Apa? Kalau bahasa Indonesia syiddatul har, terlalu panas atau saking panasnya, maka kita itu akan teruji imannya, teruji sabarnya, teruji puasanya. Maka jangan sampai kita itu langsung buka puasa atau kita langsung mengeluarkan kata-kata yang kurang layak. Lalu kemudian ada hadis yang bunyinya kayak gini, idza ja'akum Ramadan, apabila bulan Ramadan ini sudah tiba. Sekarang kami ini sudah di hari ke-9, berarti Ramadan ini sudah mau pergi. Bulan Ramadan ini seperti tamu. Kalau kita menjemput beliau dengan secara baik, pasti nilai-nilainya kita itu pun baik. Bulan Ramadan ini seperti sekolah. Ada yang sekolah lalu lulus, ada yang sekolah lalu tidak lulus.
Siapa yang sekolah lalu lulus, siapa yang sekolah lalu tidak lulus, yaitu adalah bedanya cuma sedikit. Yang sekolah lalu lulus, yaitu adalah yang beramal di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Kunu rabbanin, jadilah hamba Allah yang dalam 1 tahun engkau ini solat, zakat, puasa, ngaji. Dan di selain Ramadan engkau beramal, tapi di bulan Ramadan engkau ini selalu beramal, ditambah. Di bulan Ramadan kami ini dapat promo, apapun amalannya engkau, apapun tingkatannya engkau, apapun langkahnya engkau, itu dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita itu ngaji. Karena Allah itu berfirman kayak gini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Lalu ada 5 pilihan dari Nabi. Kun aliman, kalau bisa hafallah Al-Quran. Enggak bisa hafal, au muta'alliman, belajar membaca. Meskipun bacaan abang ini atau kakak ini enggak begitu lancar, jangan berkecil hati, jangan sakit hati, karena Nabi berkata kayak gini. Meskipun bacaannya engkau ini bata-bata, seumpamanya contoh kayak ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, tapi engkau ini dapat 2 pahala dibanding saya yang sudah lancar. Maka jangan putus asa. Kun aliman, kalau bisa hafalah Al-Quran. Enggak bisa hafal, au muta'alliman, maka belajar membaca. Enggak bisa belajar membaca, au mustami'an, dengarin. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang artinya puasa itu guys, besti, bukan cuma menahan makan. Puasa itu menahan makan, menahan telinga, jangan sampai mendengar lagu-lagu TikTok, Instagram, Telegram. Enggak apa-apa kalau engkau ini main Instagram, Telegram, asal engkau ini follow saya. Au mustami'an, au muhibban, dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Itulah 4 tempat ini. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Enggak bisa 4 tempat ini, maka matilah engkau. Lalu kemudian kalau kita cerita tentang keutamaan kelebihan Al-Quran, ya secara ringkas orang tua itu bisa mendapat mahkota cahaya. Siapa yang enggak mau ngasih? Siapa yang enggak ingin melihat, wow, amazing, orang tua saya itu sudah dapat ya. Lalu ada sebagian yang dapat, ada sebagian yang dapat. Lalu kenapa dia dapat, kenapa saya itu tidak dapat? Maka ya itu adalah kuncinya, yaitu adalah Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran itu mudah sekali, mudah, demi Allah mudah. Asal engkau ini ada waktu untuk Al-Quran. Kalau kita itu tidak mau ngaji sekarang, tidak mau berkawan sama Al-Quran sekarang, nanti kalau kita itu masuk ke kuburan, nanti Quran itu akan mengatakan kayak gini. Siapa iki? Iki siapa? Saya tidak kenal sama dia. Maka harus memperbaiki hubungannya sama Al-Quran dari sekarang, apalagi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada program namanya program Tadarus. Itu cuma hanya ada di Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini the best. Semua program itu ada dan segalanya itu ada. Mau beramal apapun lah boleh. Di bulan Ramadan itu jangan cuma puasa. Kalau bisa puasa, ditambah lagi solat, bukan cuma solat fardu, solat sunnah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, sunnah rawatib. Ditambah itu sedekah. Sedekah itu kan banyak, terbagi 5. Kalau tidak bisa sedekah uang, sedekah makanan. Tidak bisa sedekah makanan, sedekah pakaian. Tidak bisa sedekah pakaian, sedekah telepon dulu. telepon dulu. Baik, kita angkat telepon 380022. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama siapa di mana ini? Pak Eko Soa. Eko di Soa. Di Soa. Oke, Eko. Puasa kok? Tidak puasa ya. Tidak puasa. Oke, baik. Hari ini nggak puasa nih Ustaz. Kita mau nanya Pak Ustaz. Boleh, silakan. Nah ini Pak Ustaz, akunnya sudah Ustaz. Nah, yang puasa itu hari Minggu Maaf Kak, gawinya apa ini? Hari Puli lah. Oke. Puli. Baik. Terima kasih sudah ditangkap ini. Halo. Ya. Halo. Kita tanya Pak Ustaz. Halo. Ya, halo silakan. Cuma gitu ya, ibadat tuh
Anu hukumnya itu Pak Ustaz. Baik. Hukumnya. Baik, terima kasih. Edo Iya, yang iya. jadi dia ini sebagai kuli, Ustaz. Mungkin kuli bangunan dan sebagainya. Cuman hanya bisa berpuasa di hari Minggu. Berarti libur ya. Tapi dia ibadah rajin seperti sholat dan sebagainya. Tapi dia tidak berpuasa. Bagaimana hukumnya? Saya tidak akan bicara tentang hukum. Saya akan bicara puasa Ramadan ini dalam 1 tahun cuma sekali. Kenapa langsung buka puasa atau kenapa tidak bisa puasa? Enggak mungkin Allah ngasih tugas kepada kita lalu kita itu tidak mampu. Pasti kita itu mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pasti engkau mampu. Bukan cuma antum yang kerja kayak gitu, ada yang lebih parah daripada itu. Waktu saya di Makkah jam 2 siang kami keluar dari rumah ke Masjidil Haram jalan kaki membawa air di sini dengan teh dengan kurma untuk bagi-bagi ke orang-orang. Itu pun tidak dapat ujrah, tidak dapat uang. Semua lillahi ta'ala. Tapi kita itu berpuasa. Maka kata Allah itu apa? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kalau bisa usahakanlah engkau berpuasa. Kalau engkau tidak berpuasa berarti engkau ini laki-laki soleha. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kaki bakal baik lagi. Ante-ante nunggu buko dengan tema Al-Quran. Dan Cak biasa juga siap-siap ke telepon di 380022 untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar Ramadan atau seputar tema kita hari ini. Ante-ante bakal baik lagi selain siko ini. Baik, terima kasih pemirsa masih di anten-anten nunggu buko. Dan Cak biasa juga untuk pemirsa di sore hari ini sambil siap-siap untuk menyiapkan menu buka puasa. Jangan lupa kurma ya. Dan yang paling penting adalah berapa belas jam kita menahan haus dan lapar. Jangan lupa banyak-banyak mengkonsumsi yang namanya air putih dan buah ya. Dan baik lagi kita ke anten-anten nunggu buko bersama Syekh Abdullah Bashir, yaitu tema kita ada Al-Quran. Ini Syekh, kalau di bulan suci Ramadan, pahala yang kita baca di Al-Quran itu berbeda ketika kita baca Al-Quran di hari biasa. Cak mana itu Syekh ceritanya? Semua kelakuan kita, tingkatan kita, langkah kita itu di bulan biasa itu dapat pahala biasa-biasa saja. Tapi di bulan Ramadan itu pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan kalau secara zaman now bulan Ramadan ini bulan promo. Karena bunyinya kayak gini, Futtihat abwabul jannah. Semua pintu surga itu buka. Jadi tinggal antum mencatat nama di setiap pintu. Yeah. Kalau pintu surga pintu neraka itu kan tutup. Maka jangan sampai engkau ini menganiaya pintu-pintu surga yang masih terbuka. Selama 1 bulan full, catatlah. Dan semua amalan itu pahalanya dilipatkan. Begitu. Baik. Abang. Kalau kita di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba nih Syekh untuk bisa hatam Al-Quran. Satu hari bisa di 10 juz atau lebih. Atau 1 hari 10 lembar, 1 hari 20 lembar. Alhasil nanti di akhir Ramadan kita hatam Al-Quran. Nah, kalau keutamaan ini Syekh untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, apa keutamanya? Keutamaan untuk membaca Al-Quran ya, bukan cuma baca Al-Quran di bulan Ramadan. Keutamaan membaca Al-Quran, dia itu nanti akan membawa kita, akan ngasih kepada kita syafaat. Ada syafaatul uzma, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat Quran. Jadi kalau kita itu selalu berkawan sama dia dari sekarang, nanti dia juga akan berkawan sama kita juga. Maka kalau di memang bulan Ramadan ini khusus bulan Al-Quran untuk mengaji terus. Ini bulan Ramadan ini seperti bulan latihan, melatih diri sendiri untuk beramal, untuk melakukan sesuatu yang baik-baik saja. Jadi paling enak itu kalau alhamdulillah kalau kita itu beramal terus di bulan Ramadan, ngaji, lalu ya udah. Jadi di bulan-bulan biasa itu enggak merasa itu berat amalan bahwa kita itu ngaji. Begitu. Bagaimana nih Syekh
Kalau kita lihat sekarang ini yang zaman-zaman milenial, cuman sibuknya bermain di handphone atau cuma nongkrong, ngopi dan sebagainya. Tapi kalau pas lagi disuruh baca Al-Quran, sepertinya males. Mungkin ya dalam 5 waktu sholat cuman bisa sanggupnya baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar. Nah, ada tips nggak nih Syekh supaya kita jadi hobi membaca Al-Quran? Tapi sebelumnya kita angkat telepon dulu 380022. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, sama siapa di mana? Sama siapa? Oke, Juhairi di Oke, Kayu Agung Jimmy Awam go. Oke, silakan. Ya. Iya, nanyo biasa nanyo, jangan cak nodong itu. Ayo, santai. Silakan. Ada imam, tapi dia perbuatan tercela. Ya. Boleh tidak ikuti. Oke, bisa diulangi? Ada imam. Perbuatan dia ini tercela. Oke. Sebagai makmum atau tak boleh ikutnya beda. Baik, bisa dipahami? Nah, bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Bahasa pempek saya nggak paham. Iya, mungkin mengirup cuko di buko, jadi bahasanya lancang ngelotok bahasa Palembang ya. Jadi dia dari Kayagung nih, Ustadz. Ada salah satu imam yang berperilakuan buruk. Tapi kita sebagai yang makmum-makmumnya ini seperti apa? Melihat imam tadi itu ya casingnya imam, tapi dia melakukan hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan kita insya Allah selamat. Mudah-mudahan segala kekurangan kita itu ya ditutupi, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seorang alim atau hafal Al-Quran ataupun punya kelebihan, tapi tiba-tiba ada kekurangan, minta tolong kalau bisa ditutupilah. Man satara an muslimin satarahullahu yaumil qiyamah. Saya tahu kekurangan antum, atau antum tahu kekurangan saya. Tapi antum menutupi. Udah. Ya, itu kekurangan anak ini lagi bokeh ini, Ustadz. Bisa menutupi, Ustadz. Bokeh itu maaf apa artinya? Bokeh itu tidak ada uang. Oh, tidak ada uang itu harus alias buntu jual Palembang. Harus kerja. Ya, harus kerja ya. Iya, harus kerja. Lanjut, Ustadz. Kalau ada kekurangan dari saya, antum tahu, kalau bisa usahakanlah untuk ditutupi. Kecuali kalau kekurangannya yang nggak bisa ditutupi, maka harus face to face bicara bahwa minta tolong ini jangan sampai antum kayak gini, jangan sampai gini-gini. Kalau dia orang Syiah atau Rafidah, maka kita itu tidak boleh solat di belakangnya dia. La tusalli khalfa Rafidhiyin atau Syafi'i atau Syi'i. Itu hukumnya beda. Dengan orang kalau dia melakukan sesuatu yang tidak layak, kalau menurut antum itu agak ringan, nasihatin. Tidak ringan lalu kelakuannya yang itu harus bicara face to face, lalu udah game over. Begitu. Baik. Ustadz, kalau balik lagi kita ke topik tentang Al-Quran. Biasanya kalau kita baca Al-Quran, misal santai di taman di belakang atau di teras depan rumah dan lain sebagainya, tapi tidak berwudu. Apa hukumnya, Tat? Kita baca Al-Quran tapi tidak berwudu. Saya membaca Al-Quran pakai HP, pakai aplikasi Al-Quran. Itu kalau antum mau dekat saya Al-Quran, tapi agak jauh saya pakai TikTok. Oh iya. itu tidak boleh. Kalau saya mau membaca Al-Quran pakai HP, pakai Quran, atau tidak pakai HP, tidak pakai Quran, apakah lalu saya tidak dalam keadaan berwudu, apakah itu boleh? Boleh. Tapi pahalanya lebih afdal kalau kita itu membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Karena salah satu adab untuk membaca Al-Quran harus dalam keadaan wudu, karena kita itu seolah-olah berbicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paling layak dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam. Betul. Nah, seperti pertanyaan tadi di awal, Ustadz, supaya kita gemar jadi suatu hobi untuk membaca Al-Quran. Seperti antum suka mendengar lagu, maka itulah Al-Quran juga. Itu tergantung dari diri sendiri. Tapi kalau sudah kita itu tidak
tidak bisa, tidak membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, tidak mungkin bisa nanti ke depannya juga. Kalau untuk Al-Quran ini mudah sekali. Saya kasih ringkasan. Iman kita itu bang, tergantung kawan. Kalau kawan kita itu selalu ngajak kita, ayolah ngaji, ayolah tadarus, ayolah ini beramal, ayolah sedekah, ayolah senyum, maka kita itu ikut sama dia. Tapi kalau kawan kita itu ngajak, ayolah disko, nanti saya free, nanti ini, kita ikut sama dia. Maka kita itu harus pilih kawan yang baik. Lalu kemudian, kalau saya buka Al-Quran, 1 kali, 2 kali, 3 kali, muncullah perasaan malas, bosan, ngantuk, 3 kali itu wajar. Tapi kalau sering and limited edition. Ada telepon lagi nih. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama siapa di mana? Dengan Depri di Jakabaring, Mas. Devri di Jakabaring. Oke, lagi apa Devri? Bakar jagung apa di situ? Lagi dengan TV. Oke, lagi Dengan nonton. kiamat dengan Oke, silakan Devri. Mau nanya dengan apa? TV dengan kiamat. Ya, silakan. Pertanyaannya? Ya, tempat nanya deh. Aku nih ada kawan. Dia sebenarnya dengan malam. Dia ngomong waktu itu sholat berjamaah di masjid. Sementara imam baca ayat pendek. Nanti kita dengarin itu deh. Nah, tapi dia baca apa terus lagi imam itu baca ayat pendek itu baca apa terus. Habis baca lagi habis. Mana itu hukumnya deh? Apa menjadi kesimpulannya itu? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Itu untuk sementara itu terus deh. Sementara imam lagi baca ayat pendek, dan baca terus. Habis baca lagi yang takbiran, habis ini baca ayat pendek yang imam tadi. Baik, terima kasih Devri. Ya, coba saya menanya untuk jawab itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Devri di Jakabaring, pertanyaannya tadi sudah kita catat dan kajian akan kita jawab setelah yang siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Anten Nunggu Buku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Anten Nunggu Buko dan masih dengan narasumber kita ini jauh-jauh dari Mekah yang sekarang sudah keliling-keliling Indonesia, apalagi setiap di bulan suci Ramadan pasti datang ke Palembang. Ya, Syekh Abdullah Bashid. Ini luar biasa. Sekarang umur berapa, Syekh? Sekarang 26, alhamdulillah. 26. Kegiatan di Mekah masih? Atau Alhamdulillah. sudah banyak di Indonesia? Masih, cuman saya kebanyakan sekarang di Indonesia, Bang. Di Indonesia. Ya. Makan pempek lah terbiasa Ya, alhamdulillah. Memang pempek itu punya kita. punya gitu. Mantap, hawanya agak hawa pempek nih. Iya. Berarti iya kaget buku kita dengan pempek sih. Insyaallah. Baik, kita jawab yang penelpon tadi, Devri di Jakabaring. Yang salah bacaan Al-Fatihah terdouble seperti itu, saya. Seperti apa hukumnya sebagai makmum? Sebagai makmum, yang penting dia mengikuti imam, karena imam itu al-imamu junnah. Ya. Dia yang akan menanggung dosa makmum. Kalau bacaannya dia benar, alhamdulillah kita selamat. Tapi kalau bacaannya dia kurang benar, maka jangan jadi imam. Karena syarat menjadi imam itu yang pertama harus fasih. Bacaannya itu harus jelas. Yang kedua hurufnya dan segalanya, dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan langsung amin. Harus mengikuti imam. Aminnya. Man wafaqa ta'minahu ta'minal imam. Siapa yang aminnya sesama amin imam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Fatihah imam itu terbaca double, kalau tidak sengaja maka ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sengaja, itu kita itu harus tanya kepada beliau, kenapa engkau ini diulang lagi? Apakah engkau ini terlalu makan banyak pempek apa gimana? Harus ditanya kita. Tapi tidak masuk dalam golongan haram dan langsung keras. Namanya manusia pasti ada
kesalahan. Baik. Untuk pemirsa di Anten-Anten Nunggu Buko, siap ke telepon di 380022 kali kita bakal ada kuis. Nah, ini seperti biasa saya setiap hari di Anten-Anten Nunggu Buko, kita ini cari 2 pemenang untuk mendapatkan voucher belanja dari JM Group dan juga voucher belanja makan pempek di Beringin. Masya Allah. Nah, jadi mungkin Syekh ini pernah diajak timnya makan pempek sepeda ya. Sekali-sekali aja di Beringin ya. Boleh. Cari pempek yang agak-agak yang lemak ya. Nah, tadi kan cuman bertadarus, cuman di Indonesia yang ada tadarusan. Benar. Nah, pertanyaannya ini Syekh, mengapa bertadarus di Al-Quran bisa menjadi amalan yang luar biasa di bulan suci Ramadan? Karena Al-Quran ini yaitu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ini ingin mendekati Allah itu cuma ada 2 cara. Ya. Ada taw'an, yaitu adalah suka rela, ada karha. Karha yaitu adalah merasa itu berat, enggak mau ngaji, enggak mau ini. Bahkan ketika mendengar suara adzan itu kayak merasa ini sholat duhur ini berat sekali, malas. Lalu saya suka nunda-nunda, suka melalaikan. Itulah berarti itu tanda bahwa Allah itu juga enggak mau menghadapi engkau. Tapi kalau kita itu mendekati Allah Subhanahu wa taala, selalu ngaji, itu tanda bahwa Allah itu juga suka mendekatin kita, bahkan beliau juga mau sama kita. Itulah wallahu a'lam. Betul. Baik, Syekh. Kalau baca Al-Qur'an setiap hari, terus juga apalagi di bulan suci Ramadan, pernah mendengar Syekh katanya 1 huruf itu imbalannya adalah 30. 1 huruf 10. Iya, 1 huruf 10. Benar itu, Syekh? Benar. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amthaliha. 1 huruf saja, jangan 1 huruf terlalu pelit lah. 3 huruf. 3 huruf. Alif, Lam, mim. Itu berapa, Bang? 3 huruf. 3 huruf kan? Itu 30. 30. Nah, kalau 5, kaf ha ya ain sad. Berapa, Bang? 5 huruf. Tapi jangan sepanjang hidup kayak gitu. Hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Jangan kayak gitu. Iya, alif lam mim 30 dapat. Maksudnya harus benar-benar kita baca Al-Qur'an yang baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama siapa di mana? Ya. Bisa dimengerti, Syekh? Oke, bisa diulang, Kak? Halo? Bisa diulang pakai bahasa Indonesia, Beh? Iya, Rian? Iya, sepertinya tidak terdengar ya, Syekh? Enggak. Oke, kita lanjut tadi soal baca Al-Quran yang pahalanya 1 huruf 10. Tapi jangan sepanjang hidup lah. Abang ni baca cuma 3 huruf, 5 huruf. Kayak gitu. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau kita itu terlalu hitung-hitungan sama Allah, nanti juga Allah itu hitung-hitungan sama kita. Maka paling enak itu kalau untuk mengaji, untuk menghafal Al-Quran, setiap selesai solat, bacalah 1 halaman ke, 2 halaman ke, itu kalau untuk hatam saja. Tapi kalau untuk menghafal, kalau bisa setiap selesai solat, bacalah 2 ayat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. 2 kali 5 berapa? 10. Iya. Nah, itulah cara menghafal Al-Quran. Harus ada waktu untuk Al-Quran. Begitulah. Wallahu a'lam. Nah, itu tadi kita berbicara 1 huruf itu 10 dengan orang yang rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, tapi bagaimana, Syekh, kita menyikapi orang yang sangat sulit
untuk diajak membaca Al-Quran? Ya pertama harus diajak dulu. Karena memang dakwah atau ngaji atau apapun dalam hal apapun, untuk makan juga harus diajak. Ayolah ngaji, ayolah ini. Lama-lama nanti dia insya Allah mau sama kita. Tapi kalau kita ini, seumpamanya saya ya, baru buka Al-Quran, muncullah perasaan ngantuk, malas, bosan. Satu kali, dua kali, tiga kali, maka itu wajar. Tapi kalau sering buka Al-Quran, setiap saya buka Al-Quran, setiap saya mendengar Al-Quran, setiap saya baru mau ngaji, muncul perasaan itu, sering-sering muncul perasaan itu, berarti hati kita itu sudah gelap. Tidak tahu membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang buruk, mana yang layak, mana yang itulah yang dikatakan oleh Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak tahu membedakan mana putih, mana ini. Walahum adhanul la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak tahu membedakan mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mudah-mudahan kita itu selamat insya-Allah. Kalau engkau mau tahu bahwa hatinya engkau ini sudah selamat, putih apa hitam, gelap apa sudah terkunci, maka ketika engkau membaca atau mendengar atau membuka Al-Quran, kalau sering membaca, hatinya masih selamat. Tapi kalau sering muncul perasaan-perasaan itu, sudah gelap, game over. Mudah-mudahan kita selamat insya Allah. Baik, Syekh. Nah, kalau kita tahu, Syekh, ini untuk di bulan suci Ramadan ini, kenapa di bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan Al-Quran, Syekh? Karena Al-Quran itu turun di 17 Ramadan. Maka dinamakan bulan Al-Quran. Kalau bulan Sya'ban itu dinamakan bulan Syahrul Qurra. Muncullah para qari. Kalau di Ramadan, Syahrul Quran, khusus Al-Quran dan puasa. Tapi jangan lupa juga untuk sholat. Sholat itulah yang paling penting. Wallahu a'lam. Baik, Syekh. Kalau tadi, Syekh, di bulan Ramadan nanti ada tanggal 17 Ramadan. Nah, amalan-amalan apa, Syekh, yang wajib kita lakukan, Syekh? Kalau tentang amalan di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, ya itu adalah yang pertama sholat, yang kedua yaitu adalah saling memaafin, harus mengeluarin kata-kata yang layak. Itu amalan-amalan juga selain ngaji. Lalu kemudian harus sering senyum, jangan bersangka sunnah Nabi yaitu adalah cuma datang ke masjid, berzikir, nunggu kematian, lalu kita itu kayak gini, harus senyum. Itulah amalan-amalan juga yang menurut kita itu remeh-temeh. Tapi itu di sisi Allah itu pahalanya banyak. Senyum, salam, senyum. Wallahu a'lam. Itulah selain Al-Quran. Baik, kita lanjut lagi, Syekh, nanti. Boleh. Dan kita bakal cari 2 pemenang untuk mendapatkan hadiah. Tapi cak biasa pemirsa, anten nunggu buku bakal baik lagi selain siko ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di anten nunggu buko untuk hari ini di 9 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk yang siap-siap mendapatkan hadiah dari JM Group dan juga voucher belanja dari Bringin, silakan telepon KG sebentar lagi di 380022. Tapi sebelumnya, jadi ucapkan terima kasih dulu untuk JM Group, terus juga ada Hello Bringin, Hajanila Project, ada dari PPJI, Pempek Jimmy Devaten, ada Jasmine Aren, ada juga Tan's Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Ingat 88. Ini banyak pempek, Ustadz, ya. Masya Allah. Terus juga kuliner Galeham dan es dawet Inyong, serta ada catering Shirley yang sudah mensupport selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ustadz, kalau yang manisnya pahala yang paling besar untuk berbuka puasa itu, Ustadz, seperti apa, Ustadz? Selain kita makan kurma, Pahala paling manis yaitu adalah ketika kita itu ngasih makanan ke orang yang berpuasa. Ya, itu pahalanya luar biasa dan manis. Masya Allah, tabarakallah. Karena Nabi mengatakan falahu mithla ajrihi. Kalau kita itu ngasih makanan, ngasih minuman, kita dapat pahalanya dia.
seperti yang kita buka puasa, kita itu dapat pahala itu. Maka itulah amalan paling enak di bulan Ramadan, yaitu adalah itu. Selain ngaji, selain solat, yaitu adalah ngasih makanan. Betul. Gitulah, wallahu a'lam. Baik lagi nih Ustadz, kalau kita untuk membeli Al-Quran, Ustadz, seperti kita di Mekah atau di Madinah yang memang harus lisensi dari Mekah atau Madinah. Benar. Seperti kita mau bersedekah di masjid Madinah atau juga di Mekah, itu juga ada Al-Quran khusus kan, harus lisensi dari situ. Nah, untuk tips supaya jangan salah untuk membeli Al-Quran, Ustadz. Harus kita itu pergi ke ahlinya. Mengapa giliran motor kita itu rusak, kita pergi ke ahlinya? Giliran mobil kita itu rusak, kita pergi ke ahlinya. Tapi mengapa tentang ilmu, tentang wakaf Quran, tentang zakat, tentang sedekah, kenapa kita itu tidak pergi ke ahlinya? Kalau bisa, pergilah ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gunanya kita itu pergi ke ahlinya supaya kita itu tidak salah. Beli Al-Quran, kalau bukan cetakan Makkah Madinah, takut ada beberapa kesalahan. Betul. Lalu tersebarlah salah itu. Lalu nanti kita itu tidak dapat manfaat, malah dapat mudarat. Seperti juga sedekah. Sedekah boleh diserahkan sendiri, boleh juga disalurkan langsung ke PPA Darul Quran atau ke ahlinya. Baik. Begitulah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, kita bakal lanjut lagi dan siap-siap kita terima penelpon di kuis untuk 9 Ramadan 1444 Hijrah di sore hari ini. Pemirsa, silakan telepon 380022 karena saat ini waktunya kurma kuis Ramadan Jam Group dan juga Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Dan untuk penelpon 380022 jangan lupa passwordnya. Passwordnya adalah JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Sekali lagi JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Karena kita bakal cari satu pemenang untuk berhasil menjawab dengan benar, dapat voucher belanja dari JM Group. Wow, ini persiapan untuk Hari Raya Idul Fitri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Ya, angkat dong. Halo. Baik, lagi di mana? Pinggir jalan apa ini? Lagi di mana? Siapa? Oke, passwordnya? Oke, nah di bawah ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. A. Tidur. B. Makan dengan sengaja pindang sambal pempek. Jawabannya. Baik. Bener ya jawabannya? Baik, ya. Sudah berhasil mendapatkan voucher belanja dari JM Group. Ya, untuk penelpon pertama sudah berhasil di 380022 dan untuk penelpon yang kedua ini jangan lupa pemirsa, sekali lagi passwordnya adalah pempek. Yuk makan pempek. Nah, tadi untuk satu penelpon yang sudah berhasil mendapat ke yang namanya voucher dari JM Group, jangan lupa datang ke PAL TV dengan membawa kartu identitas seperti KTP, SIM dan lain sebagainya ya. Untuk penelpon kedua, passwordnya jangan lupa karena acara kuis yang kedua ini dipersembahkan oleh Pempek Beringin, jadi mendapatkan voucher belanja makan pempek di Beringin. Nah, itu ya passwordnya yuk makan pempek. Baik, silakan telepon 380022 untuk penelpon atau juga kita cari pemenang yang kedua. Karena pertanyaan sangat gampang, ini puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan itu disebut apa? A. Baik. Halo. Ya, passwordnya? Payo, di mana? Kau yang bayar Ya, ketawa cak kate utang. Di mana ini? Sama siapa? KM14. Baik. Pertanyaannya, puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan itu disebut A. Puasa kifarat, B. Puasa Ramadan. Jawabannya A atau B? Oke, lah batal berapa? Belum batal.
Mudah-mudahan mengerti ya, Syekh. Iya. Baik, selamat untuk pemenang ya, mendapatkan voucher belanja dari Pempek Beringin. Jadi untuk pemirsa jangan lupa anten-anten nunggu buko hadir setiap hari dari jam 16.30 sampai dengan 17.30, dan setiap hari juga kita bakal cari 2 pemenang untuk mendapatkan dari JM Group dan juga dari Pempek Beringin, karena kuis Ramadan dipersembahkan oleh Yesiko ini. Kuis ini dipersembahkan oleh Lagi selamat untuk pemenang, dan kita kembali ke Syekh Abdullah Basit. Syekh, ini terakhir untuk, karena kita sebentar lagi menjelang buka puasa. Kesimpulannya Syekh dengan tema kita hari ini yaitu Al-Quran. Kalau kesimpulan saya Bang, pilihlah satu pilihan di antara 5 ini. Kun aliman, kalau bisa hafal. Wallahi menghafal itu mudah sekali Bang. Asal kita itu pergi ke tahfidz, dan kita itu harus berusaha, dan harus ada kemauan dari diri sendiri. Enggak ada kemauan dari diri sendiri, paksakanlah. Sehingga orang tua itu bisa dapat mahkota cahaya Bang. Saya ini bukan dari keluarga yang hafal Al-Quran, tapi semua adik-adik saya alhamdulillah hafal Al-Quran. Karena kita itu pertama-pertama dipaksakan. Allah bisa karena biasa. Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, tidak bisa hafal, au muta'aliman. Belajar ngaji Bang. Meskipun bacaan kita itu bata-bata Bang, kita dapat pahala. Bayangkan. Masya Allah, tabarakallah. Maka sering-sering datanglah ke tempat tadarus. Lalu yang ketiga, tidak bisa dua-dua ini Bang, au mustami'an. Sering-sering mendengar Bang. Udahlah, stoplah dengar lagu-lagu TikTok tuh. Sekarang bulan Ramadan, bulan Quran, khususkanlah untuk Quran. Mustami'an, sering-sering mendengar. Enggak bisa tiga-tiga ini Bang. Yang keempat, itulah yang paling terakhir Bang. Kalau ada anak-anak yatim, atau ada pondok pesantren, atau ada acara intinya tentang Al-Quran, dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Supaya kita itu bisa dapat syafaahnya ahli Al-Quran Bang, supaya bisa menjadi ahli Al-Quran. Wallahu a'lam, dan mudah-mudahan semua para penonton yang ada di sini, dan mudah-mudahan abang-abang yang ada di sini, insyaallah anak-anaknya, cucu-cucunya insyaallah bisa menjadi ahli Al-Quran. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sampai jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih Syekh sudah hadir di PAL TV sebagai narasumber tema kita hari ini di 9 Ramadan, yaitu dengan tema Al-Quran. Dan juga kita ucapkan terima kasih untuk pemirsa anten-anten nunggu buko, yaitu untuk yang hari ini sudah mensupport JM Group. Ada Hello Beringin Hajanila Project, ada PPJI Pempek Jimmy Devetan, Jasmine Aren, ada Tan's Kitchen, Pempek Lop Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88 Kuliner Galenham, dan Es Daud Inyong serta Catering Sirli. Terima kasih anten-anten nunggu buko hadir setiap hari dari pukul 16.30 sampai dengan 17.30 setiap hari selama bulan suci Ramadan, cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersaur ada pahala.